Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ingin menceritakan satu buku aku baca, yaitu Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Ini aku baca 2 hari yang lalu, sudah selesai, dan mungkin ada beberapa teman yang udah baca, jadi mungkin bisa saling share nanti di kolom komentar dan sedikit review dari aku. Nah teman-teman, jadi buku ini menceritakan tentang seorang yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang ditinggalkan meninggal, mungkin ditinggalkan sosoknya entah bagaimana. Dan di dalam buku ini seseorang yang ditinggalkan itu merasa kebingungan dan bingung mencari arah kemana, karena ditinggalkan sosok seorang ayah itu berat. Kita tidak bisa menentukan keputusan sendiri di saat umurnya. Di dalam buku ini umurnya 5 tahun kalau nggak salah, dan 5 tahun sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Kemudian dia merasa kebingungan, ini arahnya kemana, ini mau kemana, harus ngapain. Nah itu di sini tergambarkan jelas kegelisahan seorang anak yang merindukan sosok ayah, dan bagaimana dia mencari sosok ayah itu di dalam keseharian dia, dari dia cara berbicaranya dia, terus cara bekerjanya dia ingin menjadi seperti sosok ayah yang di dalam buku ini. Nah buku ini juga unik teman-teman, karena di dalam buku ini dia punya halaman tersendiri untuk kita berinteraksi. Jadi di sana ada, kita disuruh menumpahkan air mata kita, terus kita disuruh menggambarkan keresahan kita. Buku ini ada sekitar 5 bab utama, kemudian ada 1 chapter tambahan, dan kalau aku pribadi melihatnya ini menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama menurutku yaitu bagian dimana rasa kebingungan dan kegelisahan itu muncul. Kemudian di tengah-tengah buku itu kita diceritakan bagaimana kita mulai membangun rasa percaya bahwa kita bisa, seperti apa yang ayah kita lakukan dulu, seperti harapan ayah kita seperti apa kita mewujudkannya. Dan kemudian di bagian ketiga, di akhir-akhir buku, kita bisa menemukan bahwa kita bisa mengikhlaskan setelah kita merasakan bagaimana kondisi ayah kita dulu. Karena berjalannya umur, berjalannya usia, kita akan mendekati posisi di mana ayah kita dulu berada. Posisi beliau mencari nafkah, posisi beliau menyayangi dengan cara yang unik, kemudian cara beliau menerjemahkan rasa kasih sayangnya, bahkan dengan cara beliau meminta maaf tanpa harus berucap. Itu dijelaskan dalam buku ini, dan itu berasa emosional sekali. Aku membacanya itu agak sedikit berlinang air mata. Jadi kalau kalian penasaran dengan buku ini, kalian merindukan sosok ayah, atau mungkin kalian rindu ingin membaca pesan-pesan seorang ayah yang mungkin tidak bisa tersampaikan secara langsung, kalian bisa baca buku ini, dan ini rekomendasi banget.